Bagaimana cara menjadi pendengar yang baik? Salah satu faktor penghambat karir adalah karena tidak punya kemampuan menjadi pendengar yang baik. Mungkin Anda berada di dalam sebuah tim dan Anda seringkali menyela atau menginterupsi rekan yang sedang berbicara karena merasa gaya bicaranya terlalu lambat atau sudah punya pengalaman dengan ide yang sedang rekan Anda sampaikan. Setiap rapat Anda menguasai hingga 50% pembicaraan dan rekan-rekan Anda mulai malas mengungkapkan ide dan pendapatnya. Mereka sibuk mendengarkan lagu dari penyanyi cantik di gadgetnya. Anda juga merasa aneh. Mary, kecengan Anda lebih suka curhat dan pergi berdua bersama Nico yang menurut Anda penampilan fisiknya jauh-jauh di bawah Anda. Ketika bersama teman-teman di kafe, Anda bercerita, bingung bagaimana menghadapi anak Anda yang sudah menginjak usia remaja, tapi masih manja dan tidak mau belajar. Karena merasa punya pengalaman pada masalah tersebut, seorang teman Anda langsung memberikan kuliah dengan berbagai solusi dan konsekuensi yang pernah dihadapinya dulu. Saat itu mungkin Anda diam, mengangguk, tetapi tidak pernah mengikuti sarannya, dan bahkan tidak ingat sama sekali solusi yang diberikannya. Atau jangan-jangan Anda yang menjadi si pandai itu terhadap semua masalah teman-temanmu. Secara psikologi, manusia itu hanya ingin mendapatkan dukungan, walaupun seolah-olah dia meminta nasihat kepada temannya. Apapun saranmu tidak akan dilakukan kecuali sesuai dengan apa yang sudah dia pikirkan. Untuk mendapatkan nasihat, dia akan datang ke orang yang ahli dalam hal tersebut, misalnya dokter, psikolog, atau setidaknya meminta nasihat ke orang yang lebih tua. Jika Anda termasuk si pancer, pandai cerewet, belajar untuk mengubah gaya Anda menjadi si pendengar, setidaknya coba satu kali untuk membuktikannya. Teman Anda mulai curhat, coba respon dengan, memang kenapa gitu anak kamu? Dia mungkin cerita lagi bla bla bla, respon lagi dengan, selama ini memang apa saja yang sudah kamu lakukan? Titik. Wah, betul juga ya, harus digituin. Terus berhasil nggak? Dan seterusnya. Dia hanya ingin curhat, ingin didengar. 90% manusia yang curhat atau menanyakan pendapat sebenarnya hanya ingin didengar dan didukung pendapatnya. Menjadi pendengar yang baik akan memberikan beberapa keuntungan. 1. Orang akan senang berbicara denganmu karena merasa didengar dan dimengerti. 2. Membangun hubungan dan koneksi yang lebih berat. 3. Bisa mendapatkan informasi dan ilmu baru yang belum kamu ketahui. Jadi daripada Anda menjadi si pandai segala hal, lebih baik Anda menjadi si bodoh pengangguk. Dengan menjadi yang belakangan ini, Anda akan punya lebih banyak teman. Jika Anda menjadi pemimpin sebuah perusahaan atau pemimpin sebuah tim kecil, buat lingkungan kerja yang membuat anggota tim merasa nyaman dan nyaman untuk menyatakan ide, pendapat, dan perasaan mereka. Anda bisa mengeksplorasi lebih dalam dengan berbicara empat mata dengan orang tertentu yang idenya menarik. Anda pemimpin kreatif yang bisa menghemat waktu dan hemat berpikir karena solusinya sudah ada di depan mata. Berikut ini adalah 4 tips untuk belajar menjadi pendengar yang baik. Pertama, fokus penuhnya kepada si pembicara. Konsentrasi, perhatikan gerakan tubuhnya, dan kunci nonverbal lainnya. Jika Anda mulai bosan, jangan ambil HP untuk mengecek sosial media, tetapi coba ulangi kata-kata yang dia sebutkan di otak Anda. Ini akan menjaga fokus Anda dan bisa mengingat lebih banyak apa yang dia katakan. Kedua, hindari interupsi. Orang baru berbicara satu kalimat, Anda langsung menyela, memotong, bahkan kadang-kadang mendesaknya dengan pertanyaan yang memojokkan. Membuat frustasi bukan? Menyebalkan, dan akhirnya Anda malas bahkan untuk menyapa orang tersebut. Kecepatan bicara manusia secara rata-rata adalah 125 hingga 150 kata per menit. Sedangkan otak mampu mencerna kira-kira 400 sampai 600 kata per menit. Semakin tinggi IQ orang tersebut, semakin besar kata yang bisa dia cerna. Ketika mendengar seseorang mengatakan sesuatu, maka otak akan mencoba mengingat pengalaman yang pernah terjadi atau mencari solusi dari apa yang dia dengar. Dan tanpa sadar, dia akan menyela pembicaraan tersebut. Untuk si pandai cerewet ini, mulai bangun kebiasaan kecil. Setiap akan bertemu dengan teman atau menghindari rapat, bayangkan mengelem mulut dengan lem Korea sehingga mulutmu tertutup rapat sampai kamu ditanya atau dimintai pendapat. Tetap fokus pada pembicaraan sambil membayangkan mulut Anda terkunci dengan rapat. Ini akan membuat otakmu punya kesibukan lain. Atau yang sering dilakukan banyak orang, buat catatan mengenai hal penting yang dibicarakan. Tuliskan juga pengalaman atau ide yang muncul di otak Anda. Anda akan menjadi lebih sibuk. Ingat, tujuan Anda hari ini adalah saya ingin lebih banyak mendengar daripada berbicara. 3. Hindari sikap menghakimi. Komunikasi yang efektif dengan teman atau rekan kerja setim dimulai dari kepercayaan. Jangan pernah menghakimi apapun ide atau pendapat yang sedang didengar. Apalagi mengkritik di depan umum karena merasa ide itu terlalu dibuat-buat. Lebih baik, perhatikan susunan kata-katanya, postur dan gerak tubuhnya, sehingga Anda bisa memahami karakter dan sifat dari si pembicara. Ini akan membantu Anda untuk tahu cara menghadapi orang tersebut ketika mungkin suatu waktu dibutuhkan. Anda bisa lebih memahami suasana hati teman Anda karena kata-kata yang keluar dari mulut bisa berbohong, tapi mata, dahi, dan gestur tubuh mencerminkan kebenarannya.
Akhirnya Anda menjadi sosok yang disukai karena memahami individu tersebut sepenuhnya. Jangankan hanya seorang lawan jenis, banyak lawan jenis yang akan menyukai Anda. Dan hanya satu yang bisa mengalahkan Anda, uang. Yang keempat, perlihatkan minatmu. Jadi mengangguk sesekali, tertawa, perlihatkan bahwa Anda ingin terus mendengar dia berbicara. Gunakan kata-kata seperti, ya, betul. Oh gitu. Wow. Mulailah menjadi pendengar yang baik karena orang lebih suka berteman dengan orang pintar yang pura-pura bodoh daripada orang bodoh yang pura-pura pintar. Mudah-mudahan Anda mendapatkan sesuatu hari ini. Selalu positif, selalu bahagia, esok akan lebih baik.